Mumpung kau masih muda, jadilah kau pedang-pedangmu berdarah-darah untuk memperjuangkan Saya tuh udah minta maaf dan cium tangan beliau itu. Saya udah nggak peduli apa kata netizen, wah dia singa di luar, nanti di luar di dalam kayak kucing. Saya nggak mikirin itu, saya mikirin anak istri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Mahir At-Tawalibi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tidur nyenyak. Ya nyenyak, nggak nyenyak ya, ada nyenyaknya, ada nggak nyenyaknya. Ini kasus pertama Ustadz ditahan di kepolisian. Kalau untuk kali ini atau hari ini istilahnya baru sekarang lah saya ditahan. Nah baru baru sekarang kasus yang sampai ditahan. Oke. Gitu. Emang sebelum-sebelumnya ada kasus juga? Ya kasus-kasus biasalah ya yang ya terbilang ringan dan juga proses hukumnya juga lumayan bisa kita ikuti karena dipanggil dulu pakai surat pemanggilan pertama, kedua, ketiga. Nah untuk yang kasus ini memang cukup membuat kaget ya. Dalam bahasa psikologis ada istilah terkejut batin lah karena Shock. saya sangat shock berat karena disamperin atau didatangi oleh pihak aparat kepolisian itu jam 4 pagi, kemudian langsung dibawa gitu. Habis sholat subuh ya? Belum sholat subuh, Belum jam sholat 4, subuh. jam 4 kurang. Nah istri ngelihat shock segala macam, jadi ya wajar kalau secara kejiwaan pasti trauma, pasti gitu. Tapi dikasih tahu apa kesalahan Setelah dibawa ke Barreskrim Polri ini, kemudian saya di interview dalam tanda kutip oleh pihak penyidik di BAP, baru kita ketahuan apa masalahnya, segala macam gitu. Yang mana ini jadi kasusnya? Jadi gini, kasusnya itu ada kesalahpahaman bahwa cuitan Twitter saya, bukan cuitan lah bahasanya, keliru kalau disebut cuitan ya, nggak objektif karena memang bukan cuitan, tapi ada orang yang berkomentar di kolom komentar Twitter saya. Dia komentarnya menyebut bahwa saya ini kamu Mahir makin cantik ya pakai jilbab. Mungkin karena kultur saya suka pakai sorban di atas kepala, dia mengatakan saya makin cantik pakai jilbab. Nah, saya melihat bahwa secara profil icon akun ini menunjukkan di profilnya itu sangat mengidolakan Habib Lutfi. Nah, lalu saya jawab bahwa ia makin cantik ya pakai jilbab seperti Habib Lutfi bin Yahya. Bukan Habib Lutfi, saya tidak nyebut nama, tapi seperti Kiai Banser ini. Lalu saya tampilkan tuh fotonya Habib Lutfi. Jadi banyak pihak, termasuk pihak penyidik, termasuk netizen. Jadi banyak pihak yang bertanya ke saya, Ustadz, ini penghinaan dan sebagainya. Kenapa harus Habib Lutfi seperti itu? Saya memberikan klarifikasi, saya memberikan penjelasan. Setiap manusia itu pasti punya salah. Nah, tapi saya ingin ketika saya jatuh dalam kesalahan, hukumlah kesalahan saya sesuai profesional dan proporsional. Jadi jangan sampai melewati batas lah, karena saya juga punya hati, punya perasaan. Jadi saya bilang ke pihak penyidik dan ke pihak kepolisian bahwa demi Allah nggak ada niat menghina Habib Lutfi, karena saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Habib Lutfi, tidak ada masalah, tidak ada terlibat konflik, dan beliau saya tahu ulama besar. Habib Lutfi bin Yahya itu ulama besar, ulama yang nasional yang dihormati, bahkan beliau di Jawa ya, terlalu jauh lah. Saya orang Sumatera, beliau di Jawa. Jadi memang bukan mau niat menghina Habib Lutfinya. Jadi secara bahasa seakan-akan saya ingin mengatakan kepada si pengguna Twitter ini yang menghina saya, bahwa kalau kamu menghina saya, menyudutkan saya ini pakai jilbab, padahal saya pakai sorban, berarti secara nggak langsung kamu menghina Habib Lutfi gitu loh. Ulama yang juga saya dan kamu hormati. Karena toh sama saya dengan Habib Lutfi kebetulan sama-sama menggunakan pakaian sunnah gitu, pakai sorban. Itu sih, jadi problemnya itu. Kemudian komentar namanya akun gundul atau apa itu ya, komentar dia di-scrop. Jadi yang dipublikasi di media kemudian yang disebarkan itu komentar sayanya aja. Konsekuensi lah ya, namanya bersosial media pasti ada konsekuensi logis yang harus kita
terima. Tapi Anda waktu itu langsung memberikan klarifikasi nggak? Langsung saya berikan klarifikasi. Dan saat saya memberikan klarifikasi itu juga nggak tahu menahu kalau saya akan ditangkap, akan ini menjadi seperti ini. Jadi setelah tahu ada banyak netizen yang tersinggung, para mungkin jamaahnya Habib Lutfi juga tersinggung, Anda minta maaf juga nggak ke Habib Lutfi? Saya ingin meminta maaf kepada Habib Lutfi itu sebelum ditangkap. Saya itu berniat mau bertemu. Saya berniat akan minta maafnya itu nggak usah lewat lewat medsos. Nanti kelihatan kita tidak ada kesungguhan. Saya akan kumpulkan uang, kita bawa keluarga, kita beli tiket rapid test, kita berangkat ke Jawa Timur. Kenapa? Karena memang Jawa Tengah, Pekalongan. Ya, saya nggak ada masalah dengan Habib Lutfi, dan Habib Lutfi itu ulama, dan foto-fotonya kita save di sama seperti ini. Kalau misalnya ada orang mengatakan kamu pakai jilbab Mahir, lalu saya mengatakan berarti yang pakai jilbab juga Rasulullah dong. Rasulullah kan pakai sorban. Apakah itu mengandung makna bahwa saya menghina Rasulullah? Enggak. Saya ingin ngasih tahu ke dia nih dengan bahasa gamblang bahasa netizen lah, bahasa sosial media yang ruwet gitu, yang multi tafsir. Kayak Kiai Banser ini ya, cantik kayak Kiai Banser ini ya, sambil saya tampilkan fotonya Habib Lutfi yang sedang pakai sorban juga kayak saya. Bahwa kalau kamu menghina saya, kamu disebut pakai jilbab kamu juga menghina Habib Lutfi, nggak boleh. Tapi gitu. benar ya waktu men-screenshot itu tidak ada niatan betul untuk menghina meledek Habib Lutfi. Ke Habib Lutfinya nggak ada. Karena apa? Karena secara takutnya jangan-jangan kesadaran itu muncul ya setelah banyak reaksi negatif. Tidak, karena gini Pak, Bapak sebagai orang yang paham psikologi ya, sebagai orang yang wartawan segala macam, pasti paham mana orang bohong mana enggak. Jadi saya ketika kita mencela seseorang atau menghina atau ada problem, kan ada kronologisnya. Ada track record kita, ada terlibat apa dengan orang tersebut, gitu kan? Kalau misalnya katakanlah dalam hal ini Abu Janda, itu mungkin iya. Mungkin kalau saya ngomong ke Bapak atau ke depan media bahwa saya nggak ada niat menghina Abu Janda, itu mustahil. Kenapa? Karena ya tahu sendiri media sosial bagaimana saya berhadapan dengan perang opini lah ya, perang opini, ghazwul fikr dengan seorang saudara Permadi Arya. Atau mungkin karena netizen juga sering lihat Anda sering juga melontarkan kata-kata kasar gitu kan. Jadi langsung menyimpulkan ketika Anda mencuit soal Habib Lutfi, oh ini tidak mungkin Anda bahwa ini adalah tidak ada niat buruk gitu. Pasti ada niat buruk karena yaitu rekam jejak Anda sebelumnya juga banyak banget kan melontarkan kalimat-kalimat kata-kata kasar. Iya, kalau kata-kata kasar terkait dengan kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu memang sulit sih ya. Karena saya menjawabnya agak sulit. Kenapa? Karena kulturalnya gini. Terkadang kasar atau tidak kasarnya sebuah ungkapan di dalam berbahasa itu sangat asumtif. Asumtifnya kenapa? Karena tergantung siapa yang mendengar. Nah, untuk kultur Jawa, khususnya Jawa Barat, Sunda, Jawa Tengah ya, termasuk orang-orang teman-teman kita di NU di Pekalongan, bahasa-bahasa seperti yang saya ungkapkan sering dilihat oleh netizen itu terbilang kasar memang. Karena kulturnya demikian. Orang Jawa Sunda itu kan santun. Anda aslinya mana sih? Medan. Nah, di Medan itu tapi di Jawa udah berapa lama? Bukan membela diri, Di Jawa udah berapa lama? Kurang lebih 6 tahun. Tinggal di mana persisnya? Di Bogor. Bogor. Ya Bogor lembut, harusnya 6 tahun sih udah terbawa tuh akulturasi kelembutannya itu. Sulit. Kenapa? Karena kita kan udah gede, udah balik istilahnya perantau. Kecuali kalau saya dari SD, dalam masa pertumbuhan di Jawa pasti ada berubah lah dari logat, dialektika. Tapi kalau udah gede, udah besar, udah dewasa, sulit berubah cara bahasa. Tapi yang pasti sama sekali saya tidak ada berniat. Kalau yang ditanyanya Habib Lutfi ya, saya spontan aja Pak, spontan aja menanggapi, dan itu pun nggak tahu kalau ini bakal sampai ditangkap polisi, ditangkap di rumah. Ya kan dikaitkan lagi kan, saya baca lagi karena sebelumnya Anda juga pernah dianggap menghina mantan presiden, ketua umum PBNU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang di Jawa Timur itu katanya Anda pernah dilaporkan juga. Enggak menghina. Jadi gini, saya juga bingung ya. Bingungnya apa? Kenapa orang-orang yang nggak tahu ya, apakah kebetulan atau enggak, yang komentar suka komentar di akun Twitter saya itu akun-akun yang dia nggak ada orangnya, nggak tahu siapa, followersnya nggak ada segala macem. Saat saya merasa kayak dipancing gitu loh.
Jadi mereka ada yang pakai akunnya Gus Dur, pakai akun profilnya Gus Dur segala macam gitu kan. Terus menghina-hina saya, lu belum mendingan mati, lu mahir begini segala macam. Keluarlah kata-kata itu. Saya masih hidup, yang sudah mati itu Gus Dur. Nah, saya bukan sedang mau menghina Gus Durnya, karena postingan saya nggak tentang Gus Dur gitu Pak. Teman-teman Bapak, kemudian Pak penyidik, kemudian netizen, kalau memang apa yang saya ungkapkan ini apa adanya, 100% ditampilkan di media, ditampilkan di ruang publik apa adanya, nggak ditambah, nggak dikurang, orang akan bisa menilai karena setiap orang punya hati. Jadi saya bukan mau untuk apa? Walaupun mungkin dalam satuan-satuan tertentu saya berbeda pendapat dengan Gus Dur, misalnya masalah bolehnya masuk gereja segala macam. Berbeda pendapat dengan Gus Dur iya, tapi kalau saya menghina dia sebagai seorang ulama dan bapak bangsa nggak mungkin, apalagi orang sudah meninggal. Saya paham betul fikih, kita nggak boleh menceritakan orang yang sudah meninggal. Kalau kita menghina gitu ya, jatuhnya penghinaan. Dan saya melawan arus. Karena Nahdlatul Ulama NU itu mayoritas di negeri ini. Saya gila, saya melawan arus, enggak. Ada sendiri afiliasinya kemana? Ke NU, Muhammadiyah? Enggak. Ke NU juga enggak. Secara apa? Akidah. Okay. Akidah. Ya secara keorganisasian. Kalau kita kan mazhab nggak ada sama sekali. Ke NU enggak, ke Muhammadiyah enggak. Kalau untuk mazhab keislamannya? Ya tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas. Saya tahlilan, maulidan sama. Walaupun mungkin ada yang menyebut salafi garis lurus gitu ya. Saya maulidan, yasinan, tahlilan, mengikuti kultur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya mungkin berbeda masalah gini. Menyikapi misal penista agama, kita nggak bisa menutup mata lah bahwa ada ya katakanlah tokoh-tokoh agama tertentu yang agak, kalau saya bilang membela penista agama mungkin ekstrim, tapi kok lembek banget gitu. Nah jadi kita berbeda sikap. Nah di situ digoreng dong. Kita nggak bisa bohong bahwa hoax di mana-mana tersebar untuk menyerang pribadi dan personal seseorang. Maka saya masuk di sini ini cemeti buat saya. Cemeti buat apa? Saya gini Pak. Saya boleh berargumentasi dan mengaku bahwa saya tidak berniat menghina Habib Lutfi. Ya toh, tapi faktanya kenyataannya ada pihak yang tersinggung. Mau tidak mau saya harus minta maaf kepada pihak yang merasa tersinggung, kepada teman-teman yang mengidolakan Habib Lutfi dan termasuk Habib Lutfi sendiri. Gitu loh. Bukan karena ini kan bukan soal politik, bukan soal apapun kan, tapi karena memang adanya orang yang tersinggung. Saya mau ngapain? Saya harus membela diri gimana? Kalau saya pribadi. Maka saya bilang ke pihak penyidik, saya akan lakukan minta maaf secara terbuka di depan publik, tapi mohon pernyataan-pernyataan saya, statement-statement saya, tolong disajikan secara apa adanya. Sehingga kalau bisa pun saya mau bertemu dengan Habib Lutfi. Gitu loh. Saya mau bertemu, saya yang akan ke Jawa. Saya akan rapid test, bawa anak istri, keluarga, didampingi ya teman-teman advokat, saya mau ke sana. Nggak apa-apa, kenapa emang? Walaupun mungkin ke Habib Lutfi sih nggak ada masalah ya. Dianggap saya berbeda pendapat sama Banser. Kenapa emang? Ada kok pihak yang terbukti, ada pihak yang merasa tersinggung dengan balasan komentar saya. Gitu kan, bagi saya meminta maaf itu bukan suatu aib, bukan cacat, justru menunjukkan kesatria bahwa kita mengaku salah. Hukum yang ada, kemudian syariat yang kita anut ya Islam, bahkan semua agama juga mengajarkan, menerapkan meminta maaf dan memaafkan, dan itu indah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah dalam Quran, hai orang-orang beriman, fa aslihu baina akhawaikum, perbaiki hubungan di antara sama kalian. Ini memang murni bukan urusan politik. Nggak ada urusan politik, karena saya setelah udah selesai pilpres, saya sama sekali postingan-postingan saya tidak ada berurusan dengan pemerintah. Ini menarik. Pas ngobrol kok Anda tuh ternyata lembut. Aslinya itu begitu. Bahasanya sopan, tapi kenapa di medsos bisa liar gitu ya? Karena gitu. Karena musuh. Ini karena Anda kapok atau apa? Enggak, saya tetap lagi acting karena udah di tahanan gitu. Emang drama enggak. Gini, Bapak atau teman-teman Detik, teman-teman kalau kenal saya gini ya, kita di warung ngobrol itu seperti ini saya. Itu bahasa itu tuh ya medsos. Atau karena pengaruh busana? Enggak. Karena semua kalimat kasar, kata kasaran karena terlontar ketika Anda pakai baju kebesaran Anda itu. Enggak, kecemburuan batin. Misal gini. Saya tidak pandang bulu ya, apakah muslim, apakah non muslim. Kalau menghina agama, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disebut teroris, itu saya ya marah lah. Kecemburuan aja sih. Nah, mungkin orang memandang saya ini terlalu berlebihan kali ya, terlalu ekstrim dalam beragama, demam agama, itu terserah, itu asumsi. Tapi saya seperti orang-orang seperti saudara Permadi, kemudian ya gitu-gitulah. Itu saya memang aduh gitu kok gitu amat sih gitu. Kok ke Islam gitu-gitu amat gitu. Jadi kalau masalah politik gimana ya? Saya berteman sama teman-teman pendukung Presiden Jokowi, bahkan pendukung Ahok.
Saya berteman sama mereka, tapi secara ini ya di belakang layar artinya, karena kebetulan satu masjid, sama-sama sholat di satu kompleks, satu masjid, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau yang dia menampilkan dirinya untuk menghina Islam, menyebut teroris seperti saudara Permadi mengatakan Islam punya agama, agamanya teroris, siapa sih yang nggak tersinggung? Bapak sebagai Muslim harus tersinggung, karena agama kita disebut agama teroris. Cuman sikap ataupun ekspresinya beda-beda. Nah, mungkin Ustadz Maher punya ekspresi yang seperti itu secara psikologis. Tapi kalau dibilang menghina Habib Lutfi enggak lah. Ngomong-ngomong, Anda pernah mondok di mana sih? Pondok di apanya? Nyantri di mana gitu, pesantren mana? Pesantren itu nggak formal, non formal. Jadi ngalong namanya, istilahnya ngalong. Tapi kalau Itu di Sumatera Utara. enggak, di sini di Bogor. Di Bogor. Iya. Tahun berapa? Saya Di mana? kuliah, Kuliah di mana? kuliah di UIK, Apa tuh? Universitas Ibnu Khaldun. Oke, oh iya Bogor, terkenal Bogor. Udah di situ aja. Tahun berapa itu? Tahun dari kurang lebih dari 5 tahun yang lalu lah. Saya kan telat ya, karena saya sibuk ngaji, jadi saya ngulang dari awal. Saya udah pernah kuliah dulu di Al Hidayah, tapi nggak Al-Hidayah di mana? selesai di Bogor. Di Bogor juga. Ya, syariah juga pendidikan agama Islam, tapi nggak selesai karena nggak selesainya itu karena satu keburu kawin, nikah, punya anak dan susah lah. Apalagi perantau kan. Nah, kemudian udah gitu. Jadi akhirnya saya kuliahnya terputus, ceramah kemana-mana nggak ada title, nggak ada gelar akademik. Saya kuliah dari awal di UIK itu. Ibnu Khaldun. Khaldun. Selain ceramah ada kerjaan lain nggak? Nggak ada. Ya untuk menghidupi anak istri dari mana? Ada, jadi saya bisnis kecil-kecilan ya, jualan kitab-kitab keagamaan, jual parfum. Banyak orang menghina jual parfum. Oh, lu penjual parfum jadi ustadz segala macam. Nabi Zakaria itu profesinya tukang potong kayu loh. Nabi Muhammad manusia paling mulia, profesinya itu pengembala kambing dan domba di pasar. Jadi di mana letak hinanya jualan parfum? Saya bukan jual diri, saya bukan jual manusia gitu kan. Saya bukan jual narkoba. Nah, dari situ aja sih. Dan alhamdulillah cukup. Nah, adapun ceramah-ceramah itu ya wajar lah ketika kita ceramah dapat honor segala macam, dan kita nggak mentarif sama sekali. Itu ya rezeki lah untuk tambahan bensin. Berapa? Honor tertinggi berapa? Saya nggak pernah lihat. Jadi misalnya saya ceramah di satu tempat, kemudian dapat tuh kan honor. Itu saya dimasukin dalam satu tas. Nah, tunggu 10 kali saya ceramah, amplop itu saya udek-udek. Baru saya buka, nunggu udah 10 kumpul. Kenapa? Saya buka setelah terkumpul 10, supaya saya nggak tahu mana yang ngasih 1 juta, mana yang ngasih 10 juta, mana yang ngasih 5 juta, mana yang ngasih 500 ribu. Saya nggak tahu mana tempat mana saya ceramah ngasih segitu, supaya menjaga keikhlasan, menjaga hati saya agar tetap ikhlas dan tidak milih-milih ketika diundang ceramah gitu. Tertinggi 10 juta berarti? Tablik akbar kalau itu. Itu tablik akbar. Kalau ceramah-ceramah gini mah enggak lah, 3 juta, 2 juta. Tadi Ustadz sempat cerita, sebelum kasus ini yang ditahan, juga ada beberapa kali berurusan dengan polisi. Apa kasus ya pilpres ya, menjelang pilpres itu kan saya ceramahnya provokatif. Pelanggaran dari Bawaslu dulu ya. Bawaslu segala macam, dan itu saya akui sih. Nah, cuman saya akui dan saya di BAP oleh penyidik, ya alhamdulillah. Cuman pemanggilannya itu enak gitu, dipanggil, kemudian disurati gitu, kemudian surat pertama, surat itu kedua. 2000. Aduh, lupa saya. Pokoknya menjelang pilpres kemarin lah. 2019. Saya lupa lah, nggak hafal betul. Di luar kasus politik? Nggak ada. KDRT pernah katanya dilaporkan. Nggak ada. Itu fitnah. Saya mohon kepada teman-teman detik.com bahwa bantah itu ya. Detik.com diisukan ini pendukung rezim apa segala macam. Nggak. Saya baca detik.com itu bahasanya juga masih bagus. Ustadz Maher. Kalau yang tendensi istilahnya tendensi itu apa? Subjektif si Maher. Kalaupun teman-teman nggak setuju, nggak sepakat sama saya dalam banyak hal, tapi saya manusia yang butuh dihormati. Profesi saya sebagai guru agama, sebagai ustadz, tetaplah ustadz. Gitu loh. Apa sih salahnya kita memberikan penghormatan, hanya memberikan gelar, memang saya ustadz kok, saya bisa bahasa Arab, saya ngajar agama gitu. Saya baca di Detik juga, Detik memberikan itu profesional dan masih Ustadz Maher gitu. Ini kan tadi Ustadz bilang bahwa iniannya ke Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Betul. Kayak dengar kan kalau kiai-kiai yang ini santun-santun, berdakwahlah yang merangkul, jangan memukul. Betul. Tapi Ustadz tadi ngakui provokatif Menjelang pilpres, karena mungkin panas ya situasi politik yang mendukung satu calon kandidat, jadi wajar lah, Bapak tahu sendiri. Itu bukan karena ada yang mensponsori? Demi Allah nggak, sama sekali nggak ada.
sponsori atau pihak partai tertentu atau apa. Tidak ada sama sekali. Boleh nanti Nah, itu kan bahaya itu jadi ini yang pribadi disebarkan ke iya, umat, ke makanya jemaah. enggak. Jadi sama sekali tidak ada sponsor. Kalau saya sponsor udah punya mobil. Teman-teman Detik harus paham. Intelijen pasti di mana-mana tahu. Silahkan datang ke rumah saya kayak apa. Kontrakan kamar 2, nggak ada apa-apanya, cuman penuh dengan kitab-kitab dan buku-buku. Kalaupun saya ini dianggap orang nakal ya, ustadz nakal, rangkul saya. Rangkullah saya teman-teman. Jangan saya dianggap musuh. Rangkul. Saya semenjak saya masuk penjara ini, semenjak saya masuk ke tahanan ini, saya semeti buat saya, Pak. Semeti buat saya bahwa kita ini sebagai ustadz, sebagai dai harus introspeksi dirilah, muhasabah. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Tapi saya ingin saya dirangkul. Saya ingin dijadikan teman gitu, biar saya berubah. Jangan saya dianggap musuh, dijebloskan ke penjara. Kemudian saya dianggap musuh negara, musuh bangsa, enggak, saya nggak mau. Karena saya cinta, saya NKRI, saya cinta, saya hormat bendera. Tapi kepribadian seseorang itu kan terbentuk karena lingkungan ya. Maka coba teman-teman bantu saya untuk lihat lingkungan saya, teman-temannya siapa, gini-gini. Saya di Bogor tuh sendiri loh, cuman tinggal berdua, berempat sama anak kecil-kecil. Terus yang membuat Anda jadi kasar gitu? Masalah siapa kasar jadi? itu kultur. Jadi kalau Bapak Ya, kalau tadi dibilang masalah lingkungan berarti salah gaul gitu Oh, teman-teman enggak. gitu. Enggak, Salah panutan kali? enggak. Jadi gini, Panutan Anda siapa? Di kalangan ya para dai? Rasulullah lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, misalnya di kita ya yang mungkin terlalu jauh, terlalu luhur kalau ininya ke Rasulullah. Kita punya Ustadz sejuta umat. Jainuddin MZ misalnya kan. Kan lembut, enak. Jamaah nggak ada yang tersakiti. Agim, asik gitu kan? Nggak cuma kaum muslim yang cinta dia, non muslim pun betul. asik. Dulu ada Kiai Qasim Nur Shihab, Bersehat. dia tentara, tapi dicintai juga orang sipil. Ada Quraisy Shihab, beliau Habib meskipun nggak mau pakai Habib, Habib. kan asik gitu kan? Betul. Nah ini Anda siapa jadi yang menjadi role modelnya? Role model saya itu satu, Muhammad Nasir. Walaupun secara gaya bahasa enggak juga ya. Dibilang Habib Rizik enggak juga, saya bukan orang FPI dan enggak ada kaitan dengan FPI. sama Muhammad sekali. Nasir keras, tetapi tidak pernah Kasar. kerasnya itu kasar, vulgar enggak. Keras dalam berpolitik, tapi kalimat-kalimatnya tetap yang argumentatif, santun dia. Nasihati saya. Oke, banyak yang penasaran soal nama Maher At-Tawalibi. Jadi Maher. Sejak kapan itu? Oke. Itu bukan nama. Kadang-kadang teman-teman ini lebay dan cenderung konyol lah. Kenapa soal nama dan julukan itu ke saya aja gitu kan? Jadi gini, di dalam kultur orang-orang sunnah, orang-orang pesantren apa segala macam, itu ada istilah kunyah atau lakob. Ali bin Abi Thalib nama aslinya, lakobnya Abu Turab. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdullah ibnu Abi Quhafah. Diberikan lakob julukan oleh Rasulullah Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia sama kucing. Hurairah itu harun artinya kucing. Saya itu nama islaminya, nama lakobnya Mahir. Karena waktu saya setorkan hafalan Quran saya ke guru saya, pakai nada Mahir, Syekh Mahir Al-Muwaiqili. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Imam Masjidil Haram salah satunya Syekh Mahir Al-Muwaiqili. Saya setorkan hafalan saya itu pakai gayanya Syekh Mahir. Kata guru saya, Anta Mahir At-Tuwailibi gitu. Jadi sejak itu bukan nama. Itu percaya tahun berapa sejak kamu? Tahun ada 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Dulu saya pakai kunyah Abu Hussein. Karena saya pengen punya anak diberikan nama Husain. Abu itu artinya bapak. Husain itu bapaknya Husain. Itu aja. Jadi bukan karena namanya gonta-ganti. Saya kadang sedih juga melihat netizen. Saya diserang secara personal. Tapi nama lahir Sony. Sony Aranata. Dan itu kan pemberian orang tua. Saya dipanggil Sony, Mas Sony, Pak Sony, Ustadz Sony. Nggak apa-apa. Memang itu nama saya. Cuman kebetulan karena nama pena saya, nama tulisan saya Mahir ya. Orang tahunya itu sampai. Oh, saya pikir nama Maher diambil dari penyanyi yang lagi sempat kondang Mahir Z, beberapa tahun. enggak. Mahir itu nama lakop ya. Okay. Kunyah, julukan. Orang tua Anda? Masih sudah tua renta. Nggak, maksud saya punya profesi di bidang dakwah Enggak juga. ada, ya Allah, tukang cuci dari rumah ke rumah. Anda anak ketiga dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. Istri bekerja? Enggak, sama sekali enggak bekerja. Jadi di rumah itu yang penghasilan saya.
Walaupun mungkin kami nggak bisa beli apa-apa, tapi cukuplah untuk makan sehari-hari, bayar listrik, bayar air cukup. Makanya kalau Bapak tanya istri saya kasihan gitu. Kalau saya masuk penjara dan ditahan itu istri saya yang jadi, siapa sih suami mana yang nggak sayang sama istrinya ya? Saya tuh cuma kasihan sama istri. Istri saya itu wanita kuat, wanita penyabar. Dia nggak kerja sama sekali. Kami menghidupi 2 orang anak, kontrakan rumah, harus ini, harus itu. Sekarang istri saya lagi sakit drop. Saya udah nggak peduli apa kata netizen, wah dia singa di luar, nanti di luar di dalam kayak kucing. Saya nggak mikirin itu, saya mikirin anak istri saya. Dengan saya bebas, dengan saya nggak ditahan lagi, saya bisa kerja cari nafkah, saya bisa dakwah ngajar. Dan saya udah trauma untuk yang perang-perang medsos ini, saya udah trauma, saya udah nggak mau. Bahkan saya ingin ngajak teman-teman untuk mari kita cooling down, mari kita berubah frekuensi, rubahlah uslub metode kita dalam dakwah, dalam semua harus dirubah. Kalau nggak nanti negara ini makin perang terus gitu. Udah berapa lama sih ditahan? Baru semalam ini kan? Enak aja, 3-4 hari 4 malam udah. Dan nggak tidur-tidur. Ditahan itu di penjara Pak, dibawa di isolasi. Iya, saya juga jadi gimana ngelihat Anda ini ya. Kalau sebelumnya kan ya gahar, sekarang baru 4 malam nginep di sini udah jadi cengeng kayak gini. Nggak cengeng, sebetulnya nggak cengeng ya. Artinya saya mikirkan konsekuensi dari kalau saya di penjara, bukan yang saya takuti hidup di penjara, bukan. Konsekuensinya. Anak Anda berapa? 2. Usia berapa? Yang pertama 3 tahun, yang kedua 1 tahun. Masih bayi. Kan akibat perbuatan Anda akhirnya istri, anak-anak, mungkin keluarga besar juga kan ikut menderita. Iya. Pastilah saya minta maaf atas perbuatan saya. Jadi istri saya jadi down, jadi pikiran, sakit juga. Kasihan istri saya itu perempuan sabar, kuat, soleha, baik, pendiam, Sunda banget. Saya juga sering dikasih masukan istri untuk jangan begitu gitu. Ya tapi saya secara pribadi ini jadi pengalaman lah, jadi pembelajaran buat saya juga. Jadi pembelajaran untuk kedepannya nggak usah lagi melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi ini benar ya, dari benar, Bapak lubuk bisa coba hati dari lubuk Anda. hati yang paling dalam, dan nanti teman-teman Detik, teman-teman media bisa lihat dari kedepannya saya gimana, kan di medsos itu pasti kelihatan kan, itu akan dilihat. Dan saya pengen banyak belajar dari bapak-bapak penyidik baik-baik, masya Allah, penyidik baik-baik lah, pengertian, dan mereka begitu kooperatif dalam menjalankan tugas. Ya, menarik. Ustadz punya niat, punya keinginan nabung, mengumpulkan ongkos untuk bisa bertemu Habib Lutfi. Dan insya Allah si Habib, saya pernah bertemu beliau, pernah wawancara beliau, orangnya baik, pasti memaafkan. Tapi kira-kira apa yang akan disampaikan? Ya, saya akan meminta maaf kepada Habib Lutfi, dan saya akan pengen cium tangan beliau, udah itu aja. Karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhibbin lah, orang-orang yang mencintai habaib. Dan Habib Lutfi itu memang sama sekali, saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya itu nggak membenci beliau dan nggak punya masalah sama beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman balasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Lutfi, itu aja. Saya tuh ingin minta maaf dan cium tangan beliau, itu aja. Ya, soalnya selama ini nggak pernah terlontar itu pujian, kekaguman Anda terhadap Habib Lutfi. Beda dengan ke Habib Rizik, yang Anda sanjung sebagai imam besar. Karena belum pernah ketemu sama Habib Lutfi, dia di Jawa. Kalau dengan Habib Rizik Waktu saya pernah? umroh ketemu. Dengan Habib Rizik? Iya, semua yang umroh pasti ketemu. Tahun berapa Anda umroh? Tahun 2000, pokoknya tahun-tahun lalu lah, udah lama sih. Pernah ketemu. Jadi, dan saya melihat juga Habib Rizik juga orangnya kerasnya itu gaya ngomong, Pak. Bapak juga kalau ketemu Habib Rizik gaya ngomong. Tapi kalau lagi begini, enak sekali orangnya, ramah, tawadu, rendah hati.
Ya kita harus objektif lah. Saya harus ngomong apa adanya. Bukan karena saya satu frekuensi sama beliau, enggak. Orangnya itu santun. Ini orang ya. Iya, Anda ikut aksi 411 212 gitu ya? 411 ikut. 411 ikut waktu kita ingin menuntut keadilan terhadap Pak Ahok ya. Itu ikut. 212 ikut dah sama itu doang sih, yang lain enggak. 212 karena dihadiri Pak Jokowi, dihadiri Pak TNI, Polri, semua datang kan. Panglima TNI. Dan kita kan bukan mau ngapa-ngapain kan. 212 kan memang gelar sajadah, nggak ada ini apa-apa. Nah itu menurut Anda fair nggak sih? 411 memang Pak Jokowi lagi ada kunjungan kerja ke tempat lain. Tapi yang 212 pertama kan hujan-hujanan Presiden kayak payung dengan Panglima TNI, Kapolri. Hadir di tengah-tengah dengan Habib Rizik juga itu kan satu panggung. Makanya. Tapi kenapa masih ada tuntutan-tuntutan bahwa pemerintah ini itu seolah-olah tidak Ya adil? itu mereka, kita kan nggak nuntut. Itu mereka, itu orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang ingin bikin panas, bikin kacau. Untuk apa sesama antara umat ulama dan umaro diadu? Nah ini, salah satu isu yang selalu berkembang terkait ustadz, ulama, penegakan hukum itu. Di luar ngoceh, liar, begitu tek dikenai pasal pidana, berkembanglah isu, wah ulama dikriminalisasi. Anda merasa dikriminalisasi? Untuk kasus Anda ini? Kalau dikriminalisasi sih enggak, ini justru pembelajaran, dirosah. Untuk saya, untuk semua teman-teman. Ini bener loh ya, jangan mentang-mentang nih lagi di ruangan polisi ngomongnya begitu, ntar Saya aja begitu bebas anak-anak di ngomongnya bawah, beda lagi. anak-anak di bawah itu saya nasihatin loh. Kenapa? Karena mereka punya anak, punya istri kan. Anak-anak di bawah yang di penjara itu saya nasihatin, udahlah. Ada Habib Raihan Al-Gadri teriak-teriak hayya 'alal jihad itu. Semua jadi saksi. Saya bilang gini, ini asik ya. Mau ngapain sih ente hayya 'alal jihad? Kan ada video saya terakhir, video saya mengomentari tentang azan hayya 'alal jihad, ingat? Kan saya nggak setuju. Saya tentang, lebay, tujuannya bagus, semangat bahwa melihat ada ulamanya yang mungkin merasa dizolimi. Tapi ini nggak cara, ini bukan cara. Saya bilang, antum itu provokatif. Hayya 'alal jihad, ente punya apa? Anda bilang, ente mau perang. Mau perang melawan siapa? Anda bilang, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Begitu udah ketemu sama penyidik, kayak kucing dalam karung, ini nggak bisa ngomong apa-apa. Di sana hayya 'alal jihad, Anda nggak setuju. Dan ini termasuk, menurut kami Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bid'ah namanya. Di azan itu hayya 'alal falah, hayya 'alal shalah, bukan hayya 'alal jihad. Mau ngapain? Nggak ada itu. Termasuk isu ketika aksi berapa gitu. Terus polisi masuk ke masjid, ingat? Yang katanya ngebukin mahasiswa pas segala macam. Aksi berapa? 22 Mei. Nah, saya termasuk membela polisi. Salafi dan beberapa kelompok mazhab Islam kan menghina polisi segala macam. Dengan alasan, berarti para polisi tidak menghormati masjid, rumah suci, segala rumah itu Allah segala macam, masa sendalnya masuk. Saya bilang, dia aparat penegak hukum. Saya bikin video tuh, nggak ada yang nyuruh tuh, itu alami tuh ya, natural. Karena saya ustadz, saya orang pendidikan ilmu agama, saya bicara pakai perspektif fikih. Saya bilang gini, dia nggak berdosa karena dia sedang mengamankan orang yang dianggap provokasi dalam aksi demo. Dia mengejar, kalau mengejar provokasi lagi larinya kabur ke masjid terus buka-buka sepatu lagi, kelamaan nggak dapat dong. Enggak, tapi saya pernah baca, tapi nggak video langsung ya. Ada yang menyebut bahwa Anda sebetulnya juga pernah menghina polisi dengan menyebut monyet berseragam. Ya Allah, itu jangan diungkit dong. Itu sudah sangat lama, 5 tahun yang lalu. Itu sangat lama, 5 tahun yang lalu saat kita masih jahiliyah. Jahiliyah dan juga bukan soal jahiliyah aja. Tapi benar ya pernah. Benar kalau itu. Tapi nggak diapa-apain sama polisi. Enggak. Karena saya nggak nyebut polisi, keliru kalau saya diklaim menyebut polisi monyet. Enggak, saya nggak nyebut polisi. Saya hanya nyebut monyet seragam coklat. Jadi monyet seragam coklat itu multitafsir gitu. Emang yang seragam coklat siapa selain Pramuka polisi? juga seragam coklat loh. Ya kan nggak mungkin konteksnya loh. Ya itu kan makanya saya tidak menyebut langsung ya secara spesifik. Harus teman-teman wartawan juga saya harap objektif lah. Saya juga kan orang Indonesia, orang Muslim yang juga punya hati, bisa dirangkul. Masa terus disudutkan, terus nanti saya down, saya nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman wartawan gitu. Dari hati nurani, akhirnya nanti apa? Akhirnya ngaco. Habib Raihan Al-Gadri yang azan hayya 'alal jihad itu ya. Anda baru pertama kenal di tahanan juga? Baru ketemu di tahanan. Kapan? Dia masuk tadi kemarin malam. Kemarin malam. Iya, jam 1. Memang Arab dia, turunan Arab. Iya, dia Arab, dia Habaib. Anda juga turunan Arab enggak? Ya campur-campur lah, yang pasti bukan Habaib. Soalnya hidungnya udah. Bapak juga kayaknya mirip-mirip saya sedikit. Orang soleh saya yakin.
Amin. Amin. Insyaallah. Detik nyebut saya Ustadz, alhamdulillah. Saya walaupun Detik bilang, oh Detik pelintir-pelintir ini segala macam kan netizen. Kalau muji-muji di depan. Bukan muji-muji. Saya ada DM-nya loh. Kan polisi bisa bongkar isi HP saya. Enggak, Detik. Oke, kembali Oke, fokus ke sini ya. Seperti apa anak itu? Orang itu? Habib Raihan. Dia masih muda, umurnya 22 tahun. Pintar, cerdas. Kita harus akui dia orangnya pintar, cerdas. Cuman terlalu saya menyebut Apa dia kenapa bikin kreasi azan? dia itu memang lebay, saya bilang lebay lah. Saya bilang lebay. Dan saya katakan langsung ke orang yang lebay karena ngapain saya harus jihad? Mau ngapain? Jihad mau apa? Terus nanti dia spekulasi kan maksudnya jihad ini bersungguh-sungguh apa segala macam. Apaan sih lu baru Habib Rizik pulang udah gitu-gitu kan orang pada tahu itu provokasi. Dan itu melanggar kaidah-kaidah fikih lah, membuat bid'ah baru, membuat tapi saya berharap kepada pihak kepolisian jangan juga dijatuhi hukuman sampai penistaan agama, penodaan agama terlalu subjektif lah. Ustadz Maher, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang. Ya Allah. Semoga apa yang Ustadz sampaikan benar-benar tulus, bukan hanya acting di depan kamera mengharapkan belas kasihan penyidik dan dari publik. Bukan. Penyidik tahu bagaimana saya menangis di depan penyidik dan terus-terusan sampai mata saya bengkak. Kenapa saya nangis? Bukan saya takut penjara. Orang di penjara dikasih makan enak, di sini dikasih makan enak, penyidik ramah-ramah itu apa adanya kok. Cuma anak istri saya. Istri saya anak yatim, bapaknya udah nggak ada, abang-abangnya orang-orang susah. Gitu. Kita bukan orang politik, nggak punya partai, kita bukan pejabat. Udahlah, kita jadi rakyat sipil, rakyat biasa yang biasa-biasa aja, nggak usah lebay. Saya sadar saya lebay, Raihan Al-Ghadri lebay, kita ini kebanyakan lebay. Nah, jadi tolong sportif dan berbeda pandangan politik ke depan juga is okay, itu dilindungi undang-undang, tapi tempuhlah cara-cara yang baik, cara-cara yang santun. Oke. Kita lihat di Pilpres 2024 nanti. Nggak mau. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tawar-menawar terhadap kezaliman siapapun dia, mau perorangan maupun penguasa. Tidak ada yang takut. Jokowi, TNI, Polri semuanya sayang bakal mati. Betul?